Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Salam Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita diperkenankan membangun ibadah kembali dengan keadaan sehat dan selamat. Oleh karena itu mari ibadah ini kita mulai dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, tanggal 26 Juli tahun 2020 adalah ibadah penutupan bulan keluarga. Dengan dipandu tema mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Oleh karena itu, marilah ibadah pada minggu ini kita serahkan pada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah penutupan bulan keluarga kami alami, kami hayati, dan kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun atas ibadah kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita sambut nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang kedua. Haleluya, puji
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari firman Tuhan pada minggu ini saya ambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19. Lukas 19 ayat 37 dan 38. Lukas 19 ayat 37 dan 38 yang demikian bunyinya. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai dengan 38 ini kita sambut kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 248A. Baitnya yang pertama dan yang keenam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita pada minggu ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kalau pada minggu ini kami Tuhan perkenankan untuk berhimpun kembali, memuji muliakan nama Tuhan, dan menghayati lewat ibadah yang kami bangun ini. Sepanjang seminggu sudah Tuhan menuntun kami, memimpin kami dengan berkat-berkat yang sudah kami terima. Oleh karena itu Tuhan, tidaklah berlebihan kalau kami pada pagi ini, minggu ini, boleh membangun ibadah dengan penuh sukacita, pakai rasa hormat kepada Tuhan karena berkat-berkat yang sudah kami terima. Namun Tuhan, sebelum ibadah ini kami lanjutkan, Tuhan berkenan mengampuni kami, melayakkan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami boleh melanjutkan ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya kepadamu kami serahkan, dan terpujilah nama Tuhan Yesus pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita memuji kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop pada minggu hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35, dan disambung dengan ayatnya yang ke-44 sampai dengan pasal yang ke-52. Namun sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini, kami sejenak akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui kitab Matius 13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Dan disambung ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-52. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi keluarga kami. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta Subakti, kiranya diberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman yang disampaikan berasal dari Tuhan, bukan pikiran manusia. Demikian Tuhan, doa permohonan kami yang dapat kami sampaikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kiranya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kita sambung dengan ayatnya yang ke-44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertilah kamu semuanya itu? Mereka menjawab,
"Iya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 54 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Matius 13 ayat 31 sampai 35 tadi, sambung 44 sampai 52 yang diberikan tema wujudkan kerajaan Allah dalam keluarga. Belum kita akan merenungkan bersama-sama dengan firman Tuhan ini, kami menyapanya Shalom. Selamat hari Minggu. Dan salam patunggilan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut pemahaman sebagian umat beragama bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah perkara kehidupan di seberang nanti. Kehidupan di mana di sana tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, dan tidak ada derita, melainkan hidup yang bahagia dan penuh sukacita. Di sana kita dilayani oleh bidadari cantik dan dijaga oleh malaikat Tuhan. Wow, enak sekali Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, karena pemahaman yang demikian ini, maka tidak mengherankan ada sebagian kecil yang ingin mengakhiri hidupnya karena ingin dilayani oleh bidadari cantik tadi. Nah tentu bidadari tadi protes, kok enak manusia. Ya bisa saja Bapak Ibu. Nah ya kalau di surga tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, tidak ada derita, saya percaya karena di perjanjian lama penuh dengan kesaksian itu. Tetapi kalau manusia dilayani para bidadari, ya apa mungkin Bapak Ibu ya. Jelas tidak mungkin. Kali lagi jelas tidak mungkin. Ya, memang kita mengakui bahwa hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan, diskriminasi, penindasan, ketidakadilan, sewenang-wenangan. Dengan kata lain abot hidup di dunia ini, rekoso Bapak Ibu. Ya, ini. Selain itu, bahwa kerajaan surga digambarkan sebagai Allah yang datang ke dunia bersama malaikatnya untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, dan mereka-mereka yang berbuat dosa ini dilemparkan ke api neraka. Sedangkan orang-orang benar dan yang tidak melakukan dosa masuk surga. Ini pemahaman mereka, Bapak Ibu. Bahkan di kesaksian saksi Yehova juga nanti kalau kedatangan kerajaan Allah, orang-orang percayakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memimpin 1000 tahun kerajaannya. Dan iblis setan akan dikerangkeng atau dihukum.
Nah sekarang bagaimana dengan pemahaman orang Yahudi saat itu? Menurut orang Yahudi bahwa datangnya kerajaan Allah ditandai dengan kejadian yang mengerikan, kejadian yang hebat, yang diturunkan dari atas langit di mana para penindas, para penjajah akan digulingkan, dirobohkan. Dan musuh-musuh orang jahat akan dihancurkan. Dengan pemahaman yang demikian ini maka tidak mengherankan bila orang-orang Yahudi mengharapkan Tuhan Yesus menjadi Raja Israel. Dan mengusir penjajah Romawi dengan antek-anteknya keluar dari negeri Mesir. Sehingga Israel menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang superpower dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu impian, itu cita-cita orang-orang Yahudi dalam menyambut, memahami kerajaan surga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, nah sekarang bagaimana datangnya kerajaan surga menurut Alkitab? Menurut iman Kristen, menurut Alkitab bahwa kedatangan kerajaan surga atau kerajaan Allah tidak digambarkan bagaikan kerajaan dunia dengan segala kemewahannya. Rajanya duduk di singgasana yang megah dengan dijaga oleh para malaikatnya. Tidak digambarkan seperti itu. Juga tidak digambarkan Allah datang bersama malaikat mengadili dan menghukum umatnya. Juga tidak. Di dalam Alkitab tidak menggambarkan seperti itu. Sekali lagi tidak demikian. Melainkan dengan sebuah perumpamaan, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Kita tahu biji sesawi ini benih yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, dengan perumpamaan ini orang-orang Farisi dan para imam kaget, terkejut, bahkan kecewa sebab menurut pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus akan membandingkan, akan menjelaskan dengan hal-hal yang hebat, dengan hal-hal yang spektakuler dan yang luar biasa. Namun justru penjelasannya bahwa Tuhan Yesus membandingkan kerajaan surga dengan tanaman sesawi yang benihnya kecil sekali, sepele, harganya murah sekali, sehingga para imam ini bertanya-tanya dan kecewa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dalam perumpamaan ini bukan sawi sayuran yang dipakai untuk nasi goreng atau pangsit seperti di negeri kita, melainkan sesawi yang tumbuh di tanah Palestina. Benih sesawi ini besarnya 1 mili dan beratnya 1 miligram sebesar biji bayam. Tetapi kalau biji sesawi ini sudah tumbuh, maka tingginya bisa mencapai 3 meter lebih. Dengan cabang-cabangnya sebesar lengan dan daunnya rimbun. Karena rimbun, maka burung-burung datang bertengger dan berlindung padanya, bahkan bersarang di sana. Nah, gambaran ini mau menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus dan kerajaannya tidak diperhitungkan oleh umatnya. Dia dihina, dia ditolak, dia direndahkan, mati dan hidup bagai biji sesawi tadi. Ditabur, mati, tumbuh. Nah, kedatangannya di tengah-tengah umatnya melindungi, memberi rasa aman, pengayoman, dan menyelamatkan kepada setiap mereka yang datang kepadanya. Jadi biji sesawi yang ditanam, mati, tumbuh adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berikutnya, dengan mengangkat perumpamaan biji sesawi yang ditabur, mati, dan tumbuh ini, mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu bukan suatu tempat yang statis, mandek di suatu tempat seperti istana presiden atau istana raja. Bukan seperti itu. Melainkan sesuatu yang dinamis, yang bergerak dan hadir, dan yang hidup dan yang menghidupi umat yang dijumpainya. Jadi kerajaan Allah adalah suatu ruang, suatu tempat di mana pemerintahan Allah diberlakukan. Sekali lagi, pemerintahan Allah diberlakukan, atau berlakunya kasih, keadilan, kebenaran, dan berkat dibagikan pada mereka
yang hidup dalam penderitaan. Di situ kerajaan Allah hadir. Sehingga tidak ada lagi orang yang ditindas, tidak ada lagi orang diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang, tidak ada lagi orang lapar, orang menangis, orang menjerit, melainkan hidup mereka berkecukupan, aman, tentram, damai. Ya, indah sekali kalau kerajaan Allah itu hadir. Bahagia sekali, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Berikutnya, yang dimaksud dengan burung-burung yang bertengger dan bersarang padanya adalah umatnya, bangsa lain yang belum percaya pada Tuhan. Mereka-mereka ini mencari perlindungan, untuk mencari tempat yang tenang, yang aman, dan tempat keselamatan. Di pohon sesawi itulah burung-burung itu merasa aman. Di pohon sesawi itu burung-burung itu merasa nyaman dari sengatan terik matahari, dari guyuran hujan, dari ancaman binatang buas. Sebab di tempat itu menjamin keselamatan hidupnya. Aman burung-burung itu di sana. Demikian juga Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang menjamin keselamatan bagi umatnya. Dan itu sudah dirasakan oleh orang buta yang bisa melihat, orang lumpuh yang bisa berjalan, orang yang dirasuk setan, setannya diusir, orang kusta yang ditahirkan, mereka merasakan kehadiran kerajaan Allah itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh kerajaan surga atau kerajaan Allah itu memang tidak gampang. Tidak cukup kalau hanya berbuat banyak amal yang sebanyak-banyaknya. Belum cukup. Juga belum cukup kalau hanya percaya saja tanpa perbuatan iman. Tetapi untuk memperoleh kerajaan surga harus diperjuangkan, diusahakan, dicari dengan semangat bagaikan perumpamaan harta yang terpendam tadi. Bagaikan perumpamaan harta yang berharga tadi. Ayat 44 saya baca. Kalau kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Telah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi mutiara, harta yang berharga tadi, ditukar dengan segala miliknya, rumahnya, apa yang dimiliki, tanah dan seterusnya, diganti dengan kerajaan surga yang digambarkan tadi mutiara. Mutiara itu siapa? Kristus sendiri sebenarnya. Makanya orang muda yang kaya di Matius 19 ayat 21, Tuhan katakan, dia datang kepingin mencari kehidupan yang kekal, ingin kerajaan surga, ingin sempurna. Tuhan katakan, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak mendapatkan kerajaan surga, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda yang kaya ini kecewa, Bapak Ibu Saudara, karena dia jatuh cinta dengan kekayaannya dan tidak jatuh cinta pada Tuhan Yesus atau Kristus yang adalah biji sesawi dan mutiara tadi. Dia meninggalkannya. Ini. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kerajaan surga itu tidak diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, pokoknya percaya mlebu swarga. Belum, Bapak Ibu. Juga kerajaan surga tidak dapat ditukar dengan banyaknya perbuatan baik manusia. Sekali lagi belum cukup, melainkan harus diupayakan, diperjuangkan dan dicari dengan menyerahkan dan menjual seluruh miliknya, kepunyaannya dengan datang pada Kristus tadi. Sawahnya, ladangnya, rumahnya, kalau punya mobil ya mobilnya, ya. Memang tidak gampang orang bisa menukar itu dengan kerajaan surga atau mutiara tadi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus dan kerajaan surga ke dunia pada akhir zaman akan memisahkan yang benar ya dengan yang jahat. Bagaikan jaring yang dilabuhkan di laut tadi. Ikan-ikan yang baik dimasukkan labu yang ada airnya semacam bejana, tapi ikan-ikan yang tidak baik dibuang.
Kira-kira itu Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang di perumpamaan ini. Ya, jaring yang dilempar dapat ikan-ikan yang diambil ikan-ikan yang baik. Ini ayat 47. Demikian pula hal kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan yang baik dimasukkan labu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari 3 perumpamaan yang diangkat Tuhan Yesus dalam pengajarannya, yang pertama biji sesawi, harta terpendam atau mutiara yang berharga, yang 3 pukat yang dilabuhkan di laut. Ini tidak mau menunjukkan bahwa datangan kerajaan Allah di akhir zaman itu seperti itu. Ya, tidak gratis, tidak murah, tapi juga harus dibayar dengan menyerahkan segala miliknya kepada Tuhan, atau yang jahat dan yang baik dipisahkannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, apa sih yang kita dapatkan melalui firman Tuhan ini? Ya paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu. Surga itu tidak diberikan secara gratis, itu yang pertama. Tidak diberikan dengan cuma-cuma, tapi harus diperjuangkan, diupayakan, dicari dengan bagaikan perumpamaan yang mutiara yang berharga tadi. Kita harus tekun, kita harus hubungan kita dibangun dengan Tuhan, berjuang, mencari dan memuliakan namanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diajak untuk menghadirkan dan memberlakukan kerajaan surga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan di mana kita berada tadi. Menghadirkan berlakunya kasih. Ya, hubungan dengan suami dengan istri mesra, hubungan anak dan orang tua sama mesra. Demikian hubungan kita dengan tetangga mesra, di sana ada kasih. Kemudian yang berikutnya harus ada kebenaran. Itu benar. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Ya, tidak ada penindasan, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan. Dan yang berikutnya adalah menghadirkan kerajaan Allah itu ada berkat yang dibagikan. Ingat dengan tetangga, ingat kepada saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan dan penderitaan tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita orang percaya yang telah ditebus, diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu hendaknya keselamatan yang diberikan ini kita jaga, kita openi, kita pelihara, kita syukuri dengan hidup benar. Hidup benar di dalam Tuhan dan berkenan. Nah, pertanyaan kita, sudahkah ketika hal ini ada dalam hidup kita, mencari dengan semangat dan menukarkan apa yang ada pada milik kita kepada Tuhan. Yang kedua, memberlakukan kasih cintanya dan berbagi berkat. Dan yang ketiga, menjaga, memelihara dengan hidup benar dan berkenan. Sudahkah ketika hal ini ada dalam hidup kita? Ada yang bisa menjawab saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sambut nama Tuhan kembali
dari Kidung Jemaat nomor 341 bait 1. Bapak Ibu yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia mengikrarkan imam percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima, baik kesehatan, rezeki, kekuatan, dan keselamatan. Bapak Ibu, sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kami dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 20, yang beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 224 bait 1 sampai selesai. Masyurkan rajamu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan masih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekaligus juga mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mewujudkan kerajaan surga ini di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan akhirnya hidup kami berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan di mana saja berada, khususnya di GKJW Jemaat Kertorejo. Tuhan berkati ya Bapak, apa menjadi keperluan kebutuhannya, kesehatannya, keamanannya. Kuatkan mereka dalam menghadapi kehidupan ini yang keras, penuh dengan tantangan. Dan tetap warga jemaat-Mu tetap memandang Tuhan dan tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan yang sakit, diberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Yang susah dihibur oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan warga jemaat-Mu tetap mengikut Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yang telah mempersembahkan, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Dan akhirnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan di dalam kehidupan kami, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami juga menyerahkan segala bentuk kesulitan dan pergumulan, utamanya dalam menghadapi pandemi corona. Agar bangsa ini dapat keluar dan mampu mengatasi krisis ini. Hingga warga masyarakat boleh kembali menikmati kehidupan yang tentram, yang aman, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memperkenankan bersama dengan kami. Dan doa ibadah kami ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan masih Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Ya, Bapak, Ibu, saudara kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, masuklah ke dalam dunia dan bekerjalah dengan giat.
Belajarlah dengan sungguh-sungguh, layanilah Tuhan dengan segala kemampuanmu. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Raja, melalui Roh Kudus-Nya menolong dan memampukan kita dalam memberlakukan firman-Nya. Oleh karena itu kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ nomor 426 bait yang pertama. KPJ nomor 426 baitnya yang pertama. Apa sira upaya inten kanggo makuta ing papan asatista ono inten kangatya inten miwarato manungsa pinanda nyungkya linari kinawa kagem makuta raja. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber segala keselamatan dan cinta kasih, Roh Kudus sumber segala kekuatan dan penghiburan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita miliknya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 474. Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk dan boleh mengambil saat teduh.